A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita lanjutkan kuliah akidah akhlak kita pada pertemuan yang ketiga, sesi yang ketiga. Pertemuan yang ketiga, sesi yang ketiga. Baik saudara sekalian, nah pada pertemuan kali ini adalah bantahan Islam tentang keyakinan Ruhul Kudus dan Nabi Isa yang disebut sebagai Yesus Kristus bagi orang-orang Nasrani. Ini berdasarkan firman Allah. Pertama, nanti silakan saudara lihat Al-Quran surat Al-Mu'minun atau surat yang ke-23 ayat 91. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Kemudian dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 101 Allah berfirman, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia Allah tidak mempunyai istri. Berikutnya surat Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Kul, katakan, Allah yang Maha Esa. Allah, kul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allah, dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan Allah tidak ada satu makhluk pun yang setara dengan dia. Al-Ikhlas atau surat ke-112 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, saudara sekalian, kenapa mereka mengatakan Allah itu beranak? Karena kesombongannya. Mereka mengumumkan bahwa Allah beranak. Mereka menyembah Yesus Kristus anak Allah katanya. Menyembah Bapa yang di surga dan Roh Kudus, yang sebenarnya Roh Kudus itu adalah Ruhul Kudus atau malaikat Jibril. Ya. Dalam Al-Quran malaikat Jibril itu disebut Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Ya. Sungguh tidak masuk akal bahwa Allah itu mempunyai anak. Bagaimana mungkin Allah mempunyai anak padahal Allah tidak mempunyai istri, kan gitu. Allah tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Allah juga tidak perlu pembantu. Malaikat bukanlah pembantu Allah. Rasul bukan pembantu Allah. Ya. Maha suci Allah dari segala yang disekutukan. Pengingkaran orang-orang Nasrani terhadap rububiyah Allah SWT zaman sekarang ini ya, jelas semakin berani. Mereka sesat sejauh-jauhnya. Mereka menampakkan keingkarannya terhadap rububiyah Allah SWT. Kenapa? Karena kesombongan dan kezalimannya. Akan tetapi pada hakikatnya secara diam-diam batin mereka meyakini bahwa Allah, ya, Allah itu Maha Esa.
Tidak ada satu makhluk pun yang ada di dunia ini tanpa ada penciptanya, walaupun hanya sebesar biji zarah, ya, kecuali ada yang membuatnya, ya. Dan tidak ada pengaruh apapun, ya, tidak ada pengaruh apapun kecuali ada penciptanya. Di sebesar biji zarah pun ada penciptanya. Kita contohkan sajalah rumah, ada yang menciptakannya, ada yang merancangnya. Tapi orang yang membuat rumah tak mungkin sama dengan rumahnya. Dan yang setelah dia, ya, setelah dia, bedanya dengan makhluk, dengan Allah. Kalau manusia membuat rumah, setelah selesai rumahnya dia tinggal di rumah. Mungkin mereka menyamakan seperti itu sehingga mengatakan Tuhan Bapa yang berada di surga. Allah tidak butuh surga, Allah tidak butuh tempat, karena dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Quran surat At-Tur ayat 52, surat At-Tur surat ke-52 ayat 35 sampai dengan 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard balla yuqinun. Apakah mereka tercipta tanpa asal usul, kata Allah? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Mustahil, ya. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan itu. Kalau dia mengatakan, ada Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, itu mereka tidak yakin. Ya, tidak yakin. Kalaupun gitu ya, mereka memaksakan diri, padahal hati mereka sebenarnya tidak meyakini. Mereka juga meyakini bahwa segala kehidupan, kematian, rezeki, bahkan berjalannya semut hitam di malam hari yang mengatur adalah Allah SWT. Mereka yakin itu. Apabila ajaran rububiyah dapat dimengerti oleh akal dan logika mereka, maka jelaslah ajaran tersebut benar. Ya, tidak hanya sampai di situ saja. Pengesaan Allah SWT harus berdasarkan dalil yang kuat, baik dalil akal maupun dalil nakli. Ya, dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan firman Allah atau Al-Quran. Saudara, perhatikanlah alam semesta ini, di atas maupun di bawah, di depan maupun di belakang, yang jauh maupun yang dekat, dengan segala bagian-bagiannya. Mendapati semua ini menunjukkan kepada pembuat atau pencipta dan pemiliknya. Maka mengingkari dalam akal dan hati terhadap pencipta semua itu sama halnya mengingkari ilmu itu sendiri, merendahkan dirinya sendiri dan mencampakkannya dirinya sendiri. Ya. Dia akan menjadi rendah, dia akan menjadi terhina, dia akan menjadi hina dina. Makanya orang yang kafir terhadap Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka itu sebenarnya bukan mulia, malah rendah. Kalaupun dia mulia sesaat aja, karena itu yang memuliakan manusia. Kalau manusia memuliakan tak ada apa-apanya. Tapi kalau Allah yang memuliakan, tidak ada manusia pun yang bisa merendahkannya. Manusia diciptakan Allah SWT dengan dibekali akal dan pikiran yang sempurna dibanding dengan makhluk Allah yang lainnya. Dengan adanya akal dan pikiran, maka
wajib bagi manusia untuk mengakui dan meyakini rububiyah Allah, karena tidak ada makhluk yang mengingkari rububiyah Allah kecuali orang-orang yang congkak dan sombong, seperti yang telah dilakukan oleh Fir'aun laknatullah ketika dia berkata kepada kaumnya, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Quran surat An-Naziat surat ke-79 ayat 24. Fir'aun sendiri mengatakan, "Aku Tuhanmu yang paling." Tapi dia hatinya juga menolak sebetulnya. Ya, karena dia sombong tadi. Dan juga ketika berkata, "Hai pembesar kaumku," kata Fir'aun, "aku tidak mengetahui Tuhan bagimu sekali selain aku," kata Fir'aun. Nah, ini kita lihat Al-Quran surat Al-Qasas atau surat ke-28 ayat ke-38, nanti silakan dibuka. Nah, orang-orang musyrikin saja mempercayai, orang-orang musyrik itu mempercayai sifat rububiyah Allah. Ini orang musyrik nih loh, ya, percaya dengan rububiyah Allah. Mereka mengakui bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi rezeki, yang mengatur segala urusan. Namun tetap saja mereka musyrik. Kenapa? Mereka menyembah dan menjadikan berhala sebagai penolong. Nah, sebagai seorang mukmin wajib mengimani rububiyah Allah SWT, yaitu meyakini dan mengimani bahwa tidak ada Rabb, tidak ada Rabb yang berhak diibadahi kecuali Allah SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala sesuatu. Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memuliakan, Allah pula yang menghinakan. Dialah Allah, adalah Raja penguasa alam semesta dan segala isinya. Saudara, barang siapa yang meyakini bahwa ada kekuasaan yang memberi rezeki, ada kekuasaan yang memberi rezeki, mengatur alam, ya, dapat menghidupkan, mematikan, dapat memberi manfaat, mudarat selain Allah, berarti dia sesat. Berarti dia sesat. Nah, manusia tersebut adalah musyrik. Ya. Perbuatannya syirik, orangnya disebut musyrik. Nah, seorang yang mengaku beriman kepada Allah, seorang yang ngaku beriman kepada Allah namun masih mempercayai sesuatu yang menurut mereka dapat memberi manfaat dan mudarat bagi dirinya maupun orang lain, ketahuilah bahwa perbuatan itu merupakan salah satu dosa besar, karena itu mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah. Ia mendekati perbuatan syirik walaupun tidak terang-terangan, karena ada barang yang berharga, katanya ini wah punya khasiat, punya khodam, punya ini, punya itu. Tak ada, itu bohong, ya. Nah, ia mendekati perbuatan syirik yang seperti itu walaupun tidak secara langsung. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Ya. Nah, dalam Al-Qur'an surat Luqman surat ke-31 ayat 13, ya. Luqman berkata, ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anak-anakku," kata Luqman, "janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah dosa besar atau kezaliman yang besar." Saudara-saudara
yang dirahmati Allah, itulah dia bantahan terhadap kaum-kaum musyrik, orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu tiga, ya, Tuhan itu tiga dari yang satu. Itu tidak masuk akal. Baik, selanjutnya mari kita lihat hubungan antara rububiyah dengan uluhiyah. Insya Allah pada pertemuan keempat nanti kita akan berbicara tentang uluhiyah. Nah, pada kesempatan ini mari kita lihat perbandingan antara hubungan antara akidah rububiyah dengan uluhiyah. Apa hubungannya? Nah, akidah uluhiyah merupakan akidah ibadah istilahnya, ya, merupakan suatu tempat cara beribadah karena Allah. Ya, ilahiyah berarti ilah, ya, maknanya adalah mab'ud, yaitu yang disembah. Maka tidak ada yang diseru dalam doa kecuali Allah. Makanya kita berdoa tuh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh menyembah, tidak boleh menyembelih kurban, tidak boleh bernazar kecuali hanya untuk Allah. Menyembah selain Allah enggak boleh, berkorban hanya untuk Allah juga, selain itu juga enggak boleh, bernazar, nazar ya, kecuali hanya untuk Allah. Kalau bernazar untuk manusia, untuk makhluk itu dilarang. Tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah dia kuliah. Apa hubungannya akidah uluhiyah dengan rububiyah? Nah, hubungannya sangat erat, ya. Bahkan tidak dapat dipisahkan antara rububiyah dengan uluhiyah. Nah, hubungannya. Nah, dapat saya jelaskan begini. Pertama, akidah uluhiyah adalah pokok-pokok keyakinan yang mengatur urusan ibadah, yaitu hablum minallah. Nah, dia akidah uluhiyah, ya, akidah uluhiyah adalah pokok-pokok keyakinan yang mengatur urusan ibadah, yaitu hablum minallah. Nah, akidah uluhiyah berasal dari kata ilah, yang maknanya adalah mab'ud atau yang disembah. Akidah rububiyah adalah zat Allah SWT, tempat semua manusia kembali kepadanya. Maka tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada satupun yang boleh berdoa kecuali hanya untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, akidah uluhiyah adalah pokok, ya, adalah pokok untuk mensifatkan, mengesahkan Allah SWT dengan perbuatan-perbuatan seorang hamba yang diperintahkan kepadanya dan untuk beribadah hanya kepada Allah. Akidah rububiyah adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib disembah. Nah, uluhiyah tadi jalannya untuk menyembah, sedangkan rububiyah adalah Allah yang berhak disembah, Allah yang berhak diimani, diyakini, ya, melalui apa? Melalui ibadah seperti sholat, berdoa, gitu ya. Nah, oleh karena itu semua bentuk ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya
dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Nah, berdoa atau memohon itu hanya kepada Allah. Khauf atau takut, tawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Minta pertolongan, perlindungan, rezeki, kesehatan hanya kepada Allah. Karena siapa yang tidak meyakini kekuasaan Allah dan beribadah kepada Allah, ya, berarti mereka termasuk orang-orang musyrik. Nah, oleh karena itu kita perlu hanya kepada Allah. Kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Kita sudah mengakuinya. Kemudian berikutnya, yang ketiga, akidah uluhiyah adalah termasuk pokok-pokok kunci ibadah. Ya. Nah, sementara akidah rububiyah tempat sentral, tujuan utama, istilahnya sasaran tembak. Nah, tempat menghadapkan muka. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, hanifam muslimah. Jadi hanif. Nah, jadi tempat kita menghadapkan wajah. Semua makhluk menghadapkan wajahnya kepada Allah. Tempat kembali semua makhluk dan pelindung semua makhluk. Tidak ada satu doa pun kecuali hanya kepada Allah. Allah menyuruh makhluknya untuk memohon kepadanya. Allah berjanji pasti akan Allah kabulkan semua doa makhluknya. Allah berkewajiban memperkenankan doa semua makhluknya. Allah tidak pernah mungkir janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkir janji. Cuman kadang-kadang manusia itu kalau berdoa tidak yakin. Ya, tidak yakin ya. Padahal Allah mengabulkan. Hanya manusia yang kurang yakin. Carilah jalan pintas. Selanjutnya, akidah uluhiyah adalah pokok-pokok doa. Yang keempat, uluhiyah adalah pokok-pokok doa, pokok-pokok ibadah, pokok-pokok keyakinan yang hakiki. Orang yang tidak mau berdoa kepadanya, kepada Allah maksudnya, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau yakin kepada Allah, orang-orang itu adalah orang sombong, orang angkuh, besar kepala. Iblis, laknatullah alaih, iblis, dia sombong, ya. Iblis itu sombong, angkuh, tapi iblis tetap berdoa kepada Allah. Coba bayangkan, ya. Iblis itu jelas-jelas sombong. Iblis saja sombong, angkuh, ya, besar kepala, dicampakkan Allah dari surga ke dunia, ya kan? Tapi dia masih tetap berdoa kepada Allah. Coba bayangkan, iblis laknatullah yang sombong begitu, ya kan? Disuruh sujud kepada Adam tak mau sujud, masih berdoa. Coba bayangkan, masih berdoa kepada Allah. Coba bayangkan. Ya, nah, gitulah dia. Walaupun dalam beberapa ayat iblis juga termasuk golongan ya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Itu iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi orang yang sama sifatnya seperti iblis, sama-sama tempatnya di neraka jahanam dalam keadaan hina. Allah pun berfirman, nanti silakan buka surat Al-Mu'minun surat ke-40 ayat 60 ya. Allah berfirman, artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ku perkenankan bagimu. Ya, ud'uni astajib lakum, ya. Berdoalah padamu, pasti akan ku perkenankan. Jadi suruh kita berdoa. Nah, saudara, makanya iblis berdoa. Iblis berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan. Iblis itu berdoa minta umurnya panjang.
Ya, doanya dikabulkan padahal iblis sombong. Kalau manusia apa yang disombongkan itu ya? Apa yang disombongkan? Coba bayangkan. Semuanya kita lahir telanjang, ya kan? Tidak bisa apa-apa, disuapi, dikasih pakaian, ya kan? Nanti setelah dewasa, setelah wafat, mati juga dimandikan oleh orang lain, dipakai pakaian oleh orang lain, nggak bawa apa-apa kecuali kain kafan. Untuk apa kita sombong? Ya, hindarkan sombong karena sombong itu adalah warisan iblis laknatullah alaih. Nah, saudara sekalian, akidah rububiyah adalah sebagai bukti wajibnya uluhiyah. Akidah rububiyah sebagai bukti wajibnya uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala membantah orang yang telah mengingkari uluhiyah dengan dalil rububiyah yang mereka akui dengan melalaikan ibadah kepada Allah. Allah memerintahkan kepada manusia untuk berakidah uluhiyah, yaitu beribadah dengan melakukan sholat 5 waktu. Nah, melakukan sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah. Sholat 5 waktu itu dilaksanakan dengan berjamaah. Selesai berjamaah ditambah dengan sholat sunat. Sholat sunat yang mengiringi sholat 5 waktu disebut sholat sunat rawatib. Ada yang muakkadah, ada yang ghairi muakkad. Yang muakkadah adalah sholat sunat yang senantiasa mengiringi sholat fardu yang hampir tidak pernah ditinggal oleh Rasul. Ada 12 rakaat jumlahnya. Mengingatnya tidak sulit. Sholat zuhur saja sebelum dan sesudah. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Hanya sholat zuhur yang sebelum dan sesudah. Sementara yang sebelum itu sholat asar dengan sholat subuh. Sebelum asar 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Yang sesudah adalah sholat maghrib dan sholat isya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu kata Rasulullah lebih baik daripada langit, bumi beserta seluruh isinya. Sholat sunatnya saja, belum sholat fardunya. Kalau dia berjamaah, subhanallah. Nah, disinilah saudara letaknya uluhiyah Allah, yaitu beribadah dengan melakukan sholat 5 waktu, sholat sunat. Kemudian apalagi puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Selesai puasa di dalam Ramadan, di luar Ramadan ada namanya puasa sunnah. Sudah Ramadan ada puasa Syawal namanya. Ada puasa Senin Kamis namanya. Ada puasa Yaumil Bid tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Muharram. Setiap bulan haram atau bulan tahun Hijriah, setiap bulan-bulan itu. Nah, itu namanya puasa Yaumul Bid. Enak sebetulnya. Dan Allah juga memerintahkan puasa Ramadan, puasa sunnah. Selain itu apalagi ada zakat, ada infak, wakaf, sedekah. Ya, sedekah. Menyantuni anak-anak yatim, menyantuni fakir miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang meminta-minta. Jangan dihardik. Dia ada orang meminta-minta dihardik, dimarahi, tidak perlu. Kalau mau ada rezeki, kasih dia. Kalau tidak mau kasih, diam sajalah. Tidak usah dihina. Karena kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, besok dan lusa. Di hari tua kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekarang jadi pejabat, belum tahu nanti setelah itu apa yang terjadi.
Sekarang miskin, belum tahu nanti bisa jadi kaya raya. Kalau punya rezeki, sisihkanlah sebagian rezeki secara diam-diam maupun terang-terangan. Terutama pagi-pagi ketika mau sholat subuh, gitu ya. Sisihkan sebagian rezeki. Ada sekarang istilah S3. Ya, istilahnya S3. Apa? Sedekah sehari 1000. Sedekah sehari 1000, S3. Itu kok bisa dilaksanakan? Wah, luar biasa tuh. Sedekah sehari 1000, S3. Program ini perlu kita laksanakan. Kita coba. Kalau sudah terbiasa, nikmat rasanya bisa membantu orang walaupun hanya sedikit. Semua tadi dilakukan hanya karena Allah. Orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang minta-minta jangan dihardik. Kalau sudah mereka dibantu, ada kelebihan rezeki, siapkan diri untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Boleh umroh dulu baru haji, atau haji sekaligus dengan umroh. Itu kalau memenuhi syarat, kalau punya kemampuan. Tapi kalau tidak punya kemampuan, ya minimal gitu ya, minimal perbanyaklah sedekah. Semua dilakukan sebagai tanda bukti bahwa dia patuh kepada rububiyah atau Rabb, kepada Allah SWT. Karena kepatuhan itu, maka manusia diwajibkan untuk menyembahnya dan beribadah hanya kepada Allah. Saudara sekalian, selanjutnya mari kita lihat apa tarbiyah yang bisa diambil, ya. Tarbiyah yang bisa diambil. Tarbiyah itu adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa diambil, pertama, kemerdekaan jiwa dari kekuasaan orang-orang lain. Sebabnya sifat itu timbul karena keimanan yang sebenarnya itu dapat memberikan kemantapan dalam jiwa seorang bahwa hanya Allah sajalah yang maha kuasa untuk memberi kehidupan, mendatangkan kemuliaan sampai kepada kematian, sampai akhir hayat. Allah SWT memberi ketinggian atau kedudukan yang tinggi, menaikkan pangkat derajatnya, ya kan, hingga manusia menjadi lebih dekat kepada Allah yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Dialah Allah saja yang dapat memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia hanya meminta kepada Allah. Jadi, untuk apa menyembah makhluk yang tidak dapat memberi manfaat kecuali hanya kepada Allah? Ingat, semua makhluk di dunia ini pasti akan fana, akan mati, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan hakiki. Nah, ini penting nih. Keyakinan hakiki menimbulkan keberanian dan ingin terus maju mencapai kemuliaan sendiri. Keyakinan hakiki itu menimbulkan keberanian. Nah, kemudian kematian dianggap tidak berharga sama sekali, diremehkan, dan sebaliknya malah akan dicari kematian menjadi cari mati syahid istilahnya. Itu bagi orang-orang yang betul-betul la'allakum tattaqun. Tapi sebenarnya kita tidak boleh takut mati. Kenapa? Orang sehat juga bisa mati, orang sakit bisa sehat, belum tentu mati, orang tua belum tentu ketika itu mati. Karena mati itu hanya, hidup dan mati hanya milik Allah. Ada yang baru lahir dipanggil oleh Allah. Ada yang baru SD dipanggil oleh Allah. Ada yang baru aliyah dari pondok, dah hafiz Al-Quran, dipanggil oleh Allah. Ya.
Ada yang sudah sarjana, sedang sarjana, dipanggil oleh Allah. Ada yang sudah jadi dosen, jadi guru, dipanggil oleh Allah. Ada yang sudah tua rentan, wafat. Nah, itulah kekuasaan Allah. Ada yang sampai berumur 70, 80, 90, 100 tahun. Sehat walafiat. Tidak pikun. Ya. Pikirannya tidak linglung. Kenapa? Karena hidup dan mati hanyalah untuk Allah. Dan tidak perlu takut. Ya, karena kita sudah menyatakan diri. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang ketiga, keimanan dapat menimbulkan keyakinan yang sesungguhnya. Maka keimanan itu perlu dibangun. Keyakinan itu perlu dibangun dari diri sendiri. Kalau tidak dibangun dari diri sendiri, tidak mungkin bisa terjadi. Ya, hanya Allah yang maha kuasa memberi rezeki. Ya, dan kita berdoa kepada Allah dan berusaha tapi. Nah, gimana supaya rezekinya lancar? Pertama, berdoa kepada Allah. Yang kedua, bekerja. Bisa saja bekerja dengan akal, bekerja dengan pikiran, bekerja dengan tenaga, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah. Bisa saja bekerja dengan ilmunya. Jadi Allah yang memberi rezeki. Ya, jadi Allah yang memberi rezeki, Allah yang mencabut rezeki. Kadang-kadang sudah di mulut, di dalam perut, mutah. Artinya itu tidak baik untuk kita. Kalau sudah memang hak kita, milik kita, rezeki kita akan kembali kepada kita. Enggak usah khawatir. Yang keempat, dapat bimbingan untuk menenangkan hati dan jiwa. Ini yang paling penting. Ya, rububiyah Allah itu menenangkan jiwa. Kalau gundah gulana, kembalilah kepada Allah. Gimana caranya? Baca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi, bawa sholat fardu berjamaah, bawa sholat sunat, bawa sholat tahajud tengah malam. Itu menenangkan hati, membimbing jiwa supaya hatinya menjadi tenang. Yang kelima, keyakinan terhadap rububiyah dapat mengangkat seseorang dari kekuatan maknawiyah, ya, kemudian menghubungkannya dengan sifat dari zat yang maha tinggi, yang merupakan sumber kebaikan, kebajikan, dan pokok dari segala kesempurnaan. Jadi rububiyah ini bisa mengangkat derajat seseorang, bisa mengangkat derajat seseorang kepada yang lebih baik. Yang keenam, ya, yang keenam, kehidupan yang baik, ya, adil dan makmur dapat dipercepat oleh Allah. Mungkin ada umur 12 tahun, udah dapat rezeki, udah punya rumah mewah, ya kan? Ada yang sudah berumur 30-40 tahun, belum punya apa-apa. Nah, jadi di sanalah letak tarbiyah yang harus kita ambil terhadap rububiyah Allah. Jadi Allah sajalah yang bisa memberikan kemuliaan, kebaikan kepada makhluk-makhluknya. Nah, saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian hikmahnya apa? Sangat banyak hikmahnya sebetulnya. Tapi pada kesempatan ini akan saya ambil pokok-pokoknya saja. Pertama, dapat menambah keyakinan yang kokoh terhadap Allah. Yang kedua, dapat terhindar dari segala perbuatan yang merusak akidah seperti syirik, bid'ah, khurafat, taklid, dan kezaliman. Yang ketiga, meyakini
tiada lagi hukum yang hak selain Quran dan hadis yang memberi petunjuk dan pedoman kehidupan umat manusia. Yang keempat, mengakui dan meyakini bahwa satu-satunya hukum undang-undang adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang berikutnya, yang kelima, akidah rububiyah menyadarkan manusia untuk mengakui satu-satunya hukum yang harus dibela adalah Al-Quran. Ya, satu-satunya hukum yang harus dibela adalah Al-Quran. Yang keenam, tumbuh kecintaan yang kuat antara hamba dan Khalik untuk menyadari bahwa alam semesta beserta seluruh isinya adalah ciptaan Allah, meyakini bahwa kekuasaan Allah tidak akan tertandingi oleh manusia. Ya, itu dia. Kemudian yang ketujuh, manusia semakin mendekatkan diri kepada Allah dan hanya beribadah kepada Allah, mengharapkan ridho Allah, hidup dan mati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya banyak sekali ini pada bagian yang ketiga ini ya. Oleh karena itu nanti silakan saudara baca buku ya, Akidah Akhlak yang sudah diterbitkan, dan insya Allah ini akan diedarkan di seluruh Indonesia. Nah, terima kasih kepada saudara semua yang telah bersama-sama ikut menyaksikan acara ini dan ikut serta, dan insya Allah sampai jumpa lagi pada pertemuan yang keempat. Kita akan membahas tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, fa'tabiru ya ulil absor la'alakum tatakun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.